Perkenalkan, nama saya Fajriatun, NIM S1Q017022. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar momentum dan impuls serta hubungan antara keduanya. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 1. Menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Untuk indikatornya sendiri terdiri dari 1. Mengidentifikasi pengertian momentum dan impuls. 2. Menjelaskan konsep momentum dan impuls serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengaplikasikan konsep momentum dan impuls serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menganalisis hubungan momentum dan impuls serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melakukan percobaan sederhana tentang peristiwa momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah pembatas jalan sehingga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami kerusakan parah. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm menabrak bagian belakang truk sehingga mengalami kecelakaan, sedangkan penumpang yang menggunakan helm hanya mengalami pusing-pusing saja. Mengapa mobil tersebut mengalami kerusakan parah? Dan mengapa penumpang motor hanya mengalami pusing di kepala saja? Kedua hal tersebut dapat dijelaskan dengan konsep fisika yaitu momentum dan impuls. Momentum merupakan besaran fisika yang menunjukkan ukuran kesukaran atau kesusahan suatu benda untuk diberhentikan dari gerakannya. Adapun faktor yang mempengaruhi momentum ada dua, yaitu kecepatan yang merupakan besaran vektor yang menyatakan seberapa cepat benda berpindah dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Dan yang kedua adalah massa. Massa merupakan besaran skalar yang menunjukkan jumlah materi yang dimiliki dari suatu benda yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Persamaan momentum berdasarkan faktor-faktor tadi dapat dirumuskan berikut, yaitu P sama dengan M dikali V. P adalah momentum suatu benda, satuannya kilogram meter per sekon. M adalah massa suatu benda, satuan kilogram. V adalah kecepatan suatu benda, satuannya meter per sekon. Mari kita simak ilustrasi pertama pada mobil yang menabrak sebuah pembatas jalan dan mengalami kerusakan parah. Mengapa mobil tersebut mengalami kerusakan parah? Alasan mobil mengalami kerusakan parah adalah karena mobil memiliki massa yang besar dan kecepatan mobil yang cepat sehingga mobil mengalami kerusakan parah. Maka momentum yang dihasilkan besar. Jika massa yang dimiliki oleh mobil kecil, maka kerusakan yang dialami oleh mobil tidak amat besar. Jika mobil juga memiliki kecepatan rendah, maka mobil tidak mengalami kerusakan parah. Jadi, mobil mengalami kerusakan parah yaitu disebabkan oleh mobil memiliki massa dan kecepatan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi impuls ada dua, yaitu gaya dan selang waktu. Gaya merupakan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda yang bermassa mengalami perubahan bentuk, gerak maupun arah yang dinyatakan dalam satuan Newton. Selang waktu adalah besaran yang menunjukkan rangkaian saat proses perbuatan berlangsung,
yang dinyatakan dalam satuan sekon. Persamaan impuls berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat ditulis dalam rumus I sama dengan F dikali delta T. Dengan I adalah impuls satuan Newton sekon, F merupakan gaya satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu satuan sekon. Mari kita perhatikan peristiwa kedua, di mana pengendara mengalami kecelakaan dan pendarahan di kepala, sedangkan penumpang di belakang hanya mengalami pusing-pusing karena menggunakan helm. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Alasannya, mengapa penumpang motor hanya mengalami pusing? Karena penumpang menggunakan helm, di mana di dalam helm terdapat spons, sehingga memperlambat waktu kontak antara kepala dan benturan aspal. Selain itu, momentum dan impuls juga memiliki hubungan. Bagaimana hubungan antara keduanya? Mari kita simak ilustrasi berikut, di mana sebuah bola yang bergerak ke arah kiri yang memiliki kecepatan V1, kemudian memantul ke arah kanan dengan kecepatan V2. Pada saat memantul, bola mengalami gaya sebesar F pada selang waktu delta T. Berdasarkan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan massa atau M dikali dengan percepatan atau A. Pada persamaan ini didapatkan hubungan antara momentum dan impuls dengan persamaan akhir, yaitu I sama dengan P2 dikurang P1 atau I sama dengan delta P, di mana I merupakan impuls dengan satuan Newton sekon. Delta P adalah perubahan dari momentum yang satuannya Newton sekon juga. Sehingga hubungan antara momentum dan impuls adalah impuls merupakan perubahan dari momentum yang dialami suatu benda. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah momentum dengan persamaan P sama dengan M dikali V merupakan besaran fisika yang menunjukkan ukuran kesukaran atau kesusahan suatu benda untuk diberhentikan. Dan impuls dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T yang merupakan besaran gaya yang dibutuhkan untuk bergerak, dan hubungan antara momentum dan impuls dengan persamaan I sama dengan delta P adalah impuls merupakan perubahan momentum suatu benda.